Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh berkah ini, mari kita sedikit merenung, mentadabburi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa menyikapi setiap problematika kehidupan kita dengan sikap yang benar menurut Al-Quran dan hadis, menurut ajaran Islam. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika kita sikapi dengan benar menurut Al-Quran dan hadis, menurut ajaran Islam, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir akan mengangkat tema yang berjudul janganlah berkeluh kesah, janganlah suka mengeluh. Kalimat ini sebuah perkataan yang memang mudah untuk bisa kita ucapkan. Seringkali kita pandai untuk menyampaikan nasihat-nasihat motivasi kepada orang-orang yang kita cintai, sementara diri kita sendiri tidak bisa menjalankannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa menyikapi kesulitan-kesulitan ekonomi dengan jiwa besar, dengan sikap yang tegar, dengan sikap yang penuh semangat dan optimisme. Itulah yang harus kita raih, kita wujudkan, kita jadikan patokan rujukan kita, bahwa seorang muslim harus tetap memiliki optimisme walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat dan hadis yang patut kita renungi agar kita tidak sering berkeluh kesah, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Ayat ini menjelaskan kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Alangkah sedih dan meruginya kita ketika kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah telah mencirikan bahwa putus asa dari rahmat Allah hanyalah ciri-ciri orang-orang kafir dan tidak layak, tidak pantas ada dalam diri seorang yang beriman, tidak pantas ada dalam diri seorang muslim. Maka dari itu jauhilah dari segala putus asa dari rahmat Allah, jauhilah dari segala keluh kesah. Dalam ayat lain pun Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yunazzalul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha melindungi lagi maha terpuji. Itulah dua ciri orang-orang kafir, orang-orang yang selalu berputus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu mari kita jauhi sikap berkeluh kesah, apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah, seolah-olah Allah tidak akan menolong kita. Juga Rasulullah melarang kita untuk berangan-angan cepat mati atau menginginkan kematian ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz dzana billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mendapatkan musibah dilarang untuk memiliki angan-angan agar cepat mati, karena dia merasa tidak sanggup lagi menanggung dan menjalani musibah tersebut. Jika ada yang memiliki angan-angan tersebut, pada hakikatnya merupakan sebuah kebodohan, karena
Ketika dia masih hidup, Allah masih memberikan kesempatannya untuk memperbaiki diri. Bagi siapa yang berbuat dosa, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Bagi siapa saja yang masih istiqomah dalam amal soleh, Allah akan terus memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Insya Allah jika kita wafat dalam keadaan bertobat, dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah akan meridhoinya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.